Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPS hari ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian, sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama sampai hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat anak-anak, kita belajar walaupun jarak jauh, walaupun kita masih dalam keadaan belajar daring, tapi kita tetap harus semangat belajar untuk mencapai cita-cita kita semua dan khususnya anak-anak. Anak-anak, kita belajar masih tetap harus mengacu kepada protokol kesehatan ya anak-anak, karena kita mengikuti anjuran pemerintah dan untuk kesehatan kita semua dalam masa pandemi ini. Semoga kita nanti diberikan sehat sampai pada kita bisa bertatap muka. Baik anak-anak, sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita kemarin telah membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu tentang letak dan luas benua Amerika. Ayo, kita masih ingat tentang yang kemarin, benua Amerika. Benua Amerika adalah urutan kedua luasnya setelah benua Asia. Dan benua Amerika itu adalah diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Sebelah barat Samudra Pasifik, sebelah timur Samudra Atlantik. Makanya di Amerika itu sering terjadi badai. Kenapa? Yaitu tadi, karena diapit oleh laut yang sangat dalam, yaitu laut tadi, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, sehingga terjadilah badai. Itu di benua Amerika. Dan kemarin kita sudah bahas tentang benua Amerika. Ada region-regionnya, letak luas wilayahnya, dan batas-batas negara yang menghubungkan atau yang membatasi ke benua-benua yang lainnya. Jadi bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Masih ingat? Amerika ada berapa bagian? Oke, bagian utara Amerika Utara, bagian tengah Amerika Tengah, termasuk Kepulauan Karibia, ya kan? Itu bagian tengah. Dan bagian selatan itu adalah region daripada Amerika. Nah, untuk pelajaran hari ini, yaitu materinya adalah letak dan luas wilayah benua Eropa. Baik. Benua Eropa itu adalah letak luas wilayahnya nomor benua yang paling terakhir dibandingkan dengan benua yang lainnya. Yang pertama benua Asia, yang kedua benua Amerika, yang ketiga luas wilayahnya benua Afrika, yang keempat benua Australia, dan yang terakhir adalah benua Eropa. Jadi urutan yang terakhir. Akan tetapi di benua Eropa ini, sekalipun luas wilayahnya sangat kecil, tetapi negaranya itu adalah negara maju semua, ya. Nah, ini kenapa? Ya karena di benua tersebut adalah pertama yang akan membuat atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang pertama muncul. Seperti yang di Amerika itu adalah penduduknya pendatang dari Eropa, dan dari Asia juga sama. Itu adalah pernah dijajah oleh bangsa Eropa, ya. Nah, ini adalah silsilah daripada benua Eropa. Nanti anak-anak tujuan pembelajarannya harus mengetahui letak
dan luas benua Eropa, bagian-bagian daripada benua Eropa, dan negara-negara yang ada di region atau di benua Eropa itu sendiri. Baik anak-anak, kita lihat tayangan peta berikut ini. Letak dan luas benua Eropa. Perhatikan bentang benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa pada 09 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Letak geografis: bagian utara Samudra Arktik, bagian selatan Laut Tengah atau Laut Mediterania, bagian timur benua Asia, batas barat Samudra Atlantik, dan luas benua Eropa kurang lebih 10.355.000 km persegi. Pada pembagian kawasan di benua Eropa yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Eropa bagian timur, Eropa bagian barat, Eropa bagian utara, dan Eropa bagian selatan. Pada kawasan Eropa Timur terdapat negaranya yaitu negara Belarus dengan ibu kota Minsk, negara Bulgaria dengan ibu kota Sofia, negara Republik Ceko dengan ibu kota Praha, negara Hungaria dengan ibu kota Budapest, negara Moldova dengan ibu kota Chisinau, negara Polandia dengan ibu kota Warsawa, negara Rumania dengan ibu kota Bucharest, negara Slovakia dengan ibu kota Bratislava, negara Ukraina dengan ibu kota Kiev, negara Georgia dengan ibu kota Tbilisi. Bagian kawasan Eropa Barat negaranya adalah negara Austria dengan ibu kota Wina, negara Belgia dengan ibu kota Brussels, negara Prancis dengan ibu kota Paris, negara Jerman dengan ibu kota Berlin, negara Liechtenstein dengan ibu kota Vaduz, negara Luxembourg dengan ibu kota Luxembourg, negara Monaco dengan ibu kota Monaco, negara Belanda dengan ibu kota Amsterdam atau Den Haag, negara Swiss dengan ibu kota Bern. Pada bagian kawasan Eropa Utara, negaranya adalah negara Denmark dengan ibu kota Copenhagen, negara Estonia dengan ibu kota Tallinn, negara Finlandia dengan ibu kota Helsinki, negara Islandia dengan ibu kota Reykjavik, negara Irlandia dengan ibu kota Dublin, negara Latvia dengan ibu kota Riga, negara Lituania dengan ibu kota Vilnius, negara Norwegia dengan ibu kota Oslo, negara Swedia dengan ibu kota Stockholm, negara Bintaraya atau dikenal dengan negara Inggris dengan ibu kota London. Pada kawasan Eropa Selatan, di mana negaranya adalah negara Albania dengan ibu kota Tirana, negara Andorra atau Bosnia dengan ibu kota Andorra La, negara Herzegovina dengan ibu kota Sarajevo, negara Kroasia dengan ibu kota Zagreb, negara Siprus dengan ibu kota Nikosia, negara Yunani dengan ibu kota Athena, negara Vatikan dengan ibu kota Vatican City, negara Italia dengan ibu kota Roma, negara Makedonia dengan ibu kota Skopje, negara Malta dengan ibu kota Valletta, negara Montenegro dengan ibu kota Volgorica,
negara Portugal dengan ibu kota Lisbon, negara San Marino dengan ibu kota San Marino, negara Serbia dengan ibu kota Belgrade, negara Slovenia dengan ibu kota Ljubljana. Baik anak-anak, tadi sudah kita pelajari tentang benua Eropa. Anak-anak bisa dapat menyimpulkan bagaimana pelajaran hari ini? Ya. Jadi benua Eropa dibagi menjadi region, ada Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat, di mana negara-negaranya di benua Eropa itu adalah negara maju, seperti yang sudah tadi dilihat di tayangan kita. Jelas bukan? Nah, untuk evaluasi setelah ini kalian masuk ke classroom, di situ ada tugas, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di classroom ya. Nah, nanti bacalah perintahnya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan belajarnya dengan baik untuk hari ini ya. Untuk materi besok yaitu pertemuan kelima, kita akan masuk kepada benua Afrika. Ibu akhiri pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.